Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Wahyu Purwandani, NIM 18441553, kelas S1 Akuntansi 5A. Di sini saya akan menyampaikan review materi yang disampaikan oleh Ibu dosen Ibu Prihmas Sinta Utami yang mengajar mata kuliah kewarganegaraan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sejarah hak asasi manusia atau HAM. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dibawa sejak manusia dilahirkan atau sejak kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hakikat HAM. Yang pertama, HAM secara alamiah, yaitu hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan, dan hak berakal budi dan berperi kemanusiaan. Yang kedua, HAM secara instrumen. Artinya, sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaan. Sifat dasar HAM. Yang pertama, bersifat universal atau umum, bahwa hak dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Bersifat dasar, artinya bahwa manusia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakat dan cita-citanya. Yang kedua, supralegal. HAM bukan semata-mata pemberian dari negara, melainkan bersumber dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis HAM. Ada beberapa jenis HAM yang bisa saya sebutkan, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, dan lain-lain. Gambaran sejarah HAM dalam Islam. Yang pertama, agama. HAM sudah ada sejak sistem Nabi dan sejarah Nabi. Dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah sebagai undang-undang konstitusi pertama bagi negara Islam. Yang kedua, Deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo merupakan deklarasi kemanusiaan yang pertama karena ketidakadilan terhadap bangsa Muslim di dunia ini. Deklarasi Kairo berisikan 24 pasal dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, latar internasional. The Universal Declaration of Human Rights berisikan 30 pasal dan isinya berisi hak sipil, hak ekonomi sosial, dan hak kebudayaan. Pada awalnya, deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan normal untuk anggota PBB saja. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu tidak semua negara menjadi anggota PBB. Namun, sejak tahun 1957, itu dilengkapi dengan 3 perjanjian, yaitu Perjanjian Ekonomi, Perjanjian Sosial Budaya, dan Perjanjian Politik. Isi dari The Universal Declaration of Human Rights yaitu, yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, kemerdekaan dan keamanan badan, yang ketiga, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, yang keempat, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, yang kelima, hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana, yang keenam, hak untuk masuk dan keluar dalam wilayah suatu negara, yang ketujuh, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda, yang kedelapan, hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, yang kesembilan, hak untuk bebas memeluk agama dan berpendapat, yang kesepuluh, hak bebas memeluk agama. Makna dan hakikat HAM bagi Indonesia. Yang pertama yaitu dibaca dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, deklarasi HAM sudah dideklarasikan bahwa kebebasan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, kita melihat dari Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila mengenai sila-silanya, terutama salah satu sila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, hak individu sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang 1945, kita berhak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.